Halo semuanya, pada video kali ini aku akan membahas beberapa soal untuk mata kuliah TRA untuk persiapan UAS. Untuk soalnya sendiri dapat dilihat secara lengkap di PDF-nya. Ini adalah soal yang pertama, jadi ada sebuah reaksi untuk fasa cair, dan di soal ini diketahui ada volume untuk CSTR-nya 5.000 liter, kemudian ada umpannya ini murni A, murni komponen A sebesar 500 liter per menit dengan konsentrasi awal itu Ca0 2 molar. Dan ini data-data, ada K1, ada energi aktivasi, kemudian ada R, ada data-data juga yang dianggap konstan, dan untuk mencari K pada setiap temperatur ini dapat digunakan persamaan Arrhenius. Jadi yang pertama kita diminta untuk menghitung konversi A dan suhu operasi CSTR jika umpan memasuki reaktor pada suhu 50 derajat Celcius dan reaktor dioperasikan secara adiabatik. Nah, pertama kita akan pada soal ini kita diminta untuk menurunkan dulu. Jadi nanti di soalnya dapat dilihat lebih lanjut ada persamaan Vogler persamaan 828. Nah, persamaannya itu bisa dianggap sama karena CP-nya konstan. Persamaannya yang dianggap sama itu yang di kotak merah ini. Jadi FA0 kali theta I CPI kali delta T itu bisa dianggap sama dengan Q0 kali rho kali CP kali delta T. Nah, persamaan asli dari buku Vogler ini persamaan yang di baris pertama ini. Nah, setelah itu kita tahu yang bisa dianggap konstan itu suku yang ini. Nah, karena delta HR-nya konstan di soal yang di data sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa suku yang ini itu dapat disederhanakan jadi delta HR saja karena tidak ada perubahan delta HR sehingga delta CP kali delta T itu tidak perlu dianggap. Jadi persamaan dapat disederhanakan jadi yang kedua, jadi Q0 kurangi Q0 rho CP delta T min delta HR kali F0 kali XA. Nah, ini merupakan neraca massa dari CSTR. Nah, setelah itu kita dapat memindahkan ruas, jadi XA ini dibuat XA sama dengan dan adiabatik, jadi Q-nya ini sama dengan 0. Nah, setelah itu kita masuk ke neraca mol CSTR. Jadi neraca mol CSTR ini kita gunakan untuk mengetahui waktu tinggal atau taunya. Ini persamaan neraca molnya kan X kali FA0 sama dengan min RA kali V sama dengan 0. Nah, kita pindah ruas aja. Jadi nanti V per FA0 sama dengan X per min RA. Nah, kita kan yang persamaan ini kita belum tahu. Nah, ini dapat dari mana? Jadi untuk menghasilkan suku yang ini kita hanya perlu membagi ruas yang ini dengan sama-sama dibagi dengan Q. Jadi Q per Nah, setelah ini, setelah mendapatkan rumus ini, kita bagi lagi. Bilang nanti gini, 0. Nah, kita bagi ruas, FA0-nya pindah ke ruas kiri ya. Jadi nanti jadinya seperti ini.
Nah, ini untuk mencari rumus tau, bisa juga nggak usah nurunin, mungkin di kelas udah dikasih tahu kalau tau itu adalah V per Q. Jadi nanti kan di soal kita udah tahu V-nya 5000 liter, kemudian Q-nya juga udah tahu, nanti kita dapat waktu tinggal sebesar 10 menit atau 600 detik. Nah, kemudian kita juga tahu untuk memudahkan perhitungan nyatakan XA di neraca mol sebagai fungsi dalam Kohler number. Nah, jadi kalau order 1 dalam Kohler number-nya adalah X per 1 per X. Nah, apabila kita pindah ruas, jadi X sama dengan dalam Kohler number per 1 plus dalam Kohler number. Nah, setelah itu kita dapat tahu ya, jadi kan dalam Kohler number kan rumusnya K per tau. Nah, XA sama dengan K per tau per kali tau per 1 plus K kali tau. Nah, K-nya ini kita dapat dari soal. Jadi tadi di soal kita diminta untuk mencarinya dengan persamaan Arrhenius. Nanti kita persamaan Arrhenius biasa aja, jadi nanti persamaan Arrheniusnya ini K 1 kali eksponen EA per R per ini seperti. Nah, nanti kita masukin aja K1 sama EA sama R yang udah kita uji soal. Nah, nanti kita berarti sudah dapat persamaan yang sama-sama dengan XA sama dengan itu ada 1 dan 2. Nah, karena kita punya variabel yang sama-sama akan kita cari dengan dua persamaan, kita bisa menyamakannya. Jadi XA dari persamaan 1 kita sama dengan XA dari persamaan 2. Nah, kita jabarkan aja, kita masukkan dengan rumus yang atau data yang sudah kita ketahui dari soal. Nah, dari kedua data dan kedua persamaan, kita hanya ada satu variabel yang belum kita ketahui, yaitu T. Nah, kalau ada satu variabel, kita dapat menemukannya dengan solver. Jadi, aku ketemu sekitar 414,189. Nah, kemudian gitu, soal kan kita diminta untuk mencari konversinya. Konversinya kita boleh pakai persamaan yang 1 atau 2 dengan kita masukkan T yang sudah kita ketahui dari solver. Nah, kalau aku prefer untuk memakai persamaan yang ini. Persamaan 1 ya. Jadi kita masukin T-nya, kita dapat konversinya itu sekitar 88%. Kemudian yang kedua, kita disuruh untuk menentukan suhu operasi reaktor apabila konversi A-nya itu mau 95% dan juga heat transfer duty-nya apabila umpan masuk pada 298 K dan reaktornya dioperasikan non-adiabatik. Jadi kan tadi kita punya persamaan yang dalam Kohler number aja ya dulu, karena kalau misalnya kita pakai persamaan yang ini sebenarnya bisa, tapi nanti kita ketemu dengan Q-nya dulu. Nah, kalau aku mau cari suhu reaktornya dulu. Nah, jadi karena nanti kan misalkan kita Q belum tahu, terus ini T di sini juga belum tahu, jadi kita punya dua variabel, jadi kita harus menyelesaikannya dengan dalam Kohler number dulu. Nah, karena di dalam Kohler number ini kita sudah tahu semua datanya kecuali T, nah kita dapat menemukan T-nya. XA-nya ini kan sama dengan 0,995 ya, dapat dari soal. Nanti kita dapat T, kemudian kita masukkan ke persamaan yang neraca massa, jadi 0,95 sama dengan persamaan dengan neraca massa. Nah, T yang kita dapat di sini kita masukkan ke persamaan yang ini, jadi kita mendapatkan Q. Kemudian soal ini adalah soal nomor 2. Jadi di soal nomor 2 ini ada dua reaksi di fasa gas, di mana B ini adalah produk utama. Jadi ini pakai PFR, ada aliran pendingin atau coolant,
dengan umpan sebanyak 1000 mol per second dengan 95%-nya itu A, sisanya inert, masuki reaktor pada suhu 140 derajat dengan konsentrasi A ini sebesar 0,2 molar. Nah, PFRA ini masuk atau coolant ini beroperasi pada aliran counter current. Kemudian pertanyaan yang pertama adalah persamaan neraca mol komponen A, B, C, neraca energi reaktor, dan neraca energi coolant sebagai fungsi dari volume reaktor. Jadi di sini aku nggak nurunin lagi ya, mungkin udah diajarin di kelas. Kalau neraca mol itu misal A, kan dFA per dV sama dengan, kalau ini kan persamaannya A itu menjadi reaktan, jadi harus min kali min RA. Nah, karena dia juga reaktan, berarti nanti kita min K1A kali CA min K2 CA kuadrat. Min ini menyimbolkan dari reaktan. Kemudian kalau B, dFB per dV sama dengan min RB. Nah, karena hanya terlibat di reaksi pertama, jadi dan sebagai produk, jadi K1A kali CA. Kemudian kalau C, dVC per dV sama dengan min RC sama dengan, karena si C-nya ini, jadi persamaan reaksi ini untuk 2A sama dengan C. Nah, kita hanya membutuhkan satu A saja, jadi kalau ini disederhanakan jadi A, jadi ini 0,5. Nah, kemudian kalau untuk yang neraca energi, nah langsung aja, jadi kan ini ada dua reaksi, jadi ini yang suku pertama ini harus dijabarkan. Min RA kali delta HR1 plus RA2 kali delta HR2 min UA kali T min TA, terus ini ada sigma FI CPI. Nah, karena RA nya ini kita udah tahu K1CA, kemudian RA2 nya K2CA, ini harusnya ada CA kuadrat ya. Nah, delta HR ini kita tahu dari soal sebesar 20.000. Kemudian ada K2CA juga udah diketahui, min 4.000 itu UA kali delta T. Kemudian untuk CP masing-masingnya juga udah diketahui, A itu sebesar 90, CPJ nya 180, CPB nya 90. Nah, ini kita udah dapat 4 persamaan ya berarti. Kemudian neraca energi coolant untuk counter current jadi UA kali TA min T per laju alir si coolant-nya kali CP coolant-nya, dan 4000 kali TA min T per 250 kali 60. Jadi di ini kita udah dapat 5 persamaan ya. Kemudian berikutnya kita diminta untuk menentukan semua kondisi awal dan juga hubungan-hubungan pembantu yang diperlukan agar neraca pada soal A itu dapat diselesaikan dengan bantuan MATLAB menggunakan UD45. Nah, untuk initial conditionnya pada saat, jadi kan ini pakai gambar ini aja ya, jadi kan ini kondisi awal, V sama dengan 0, kemudian ini semakin bertambah ya panjang, jadi V plus delta V. Nah, ketika V sama dengan 0, itu T0 nya itu kan tadi 140 plus 273 kali atau Kelvin ya, 413 Kelvin. FA0 nya, FB0 dan FC0 ini kan belum terbentuk jadi 0. Nah, hubungan pembantunya ini kita dapat menggunakan persamaan P Q sama dengan FT kali R kali T. Ini untuk kondisi ketika sudah mengalir ya, jadi ini bukan initial condition, bukan.
Yang initial condition itu yang ada Q0. Jadi ada PI0 kali sama dengan FT0 kali R kali T0. Nah, Q sama Q0 nya ini kita pindah ruas aja, jadi kan Q sama dengan Q0 FT per FT0 kali T per T0. Dengan Q0 nya udah tahu, di soal kita cari dulu FA0, ini FA0 dibagi Q0 itu ini kedua data ini udah tahu di soal, jadi kita dapat mencari Q0 nya. Q0 kita masukin, FT itu kan berarti udah ada B dan C yang terbentuk jadi FA plus FB plus FC. FA ini kan FT0 itu kan hanya ada A jadi FA aja, T0 juga udah kita ketahui. Nah, ini kalau kita jadi kan nanti ini FA nya itu kita solve di kalkulator di 0,121. Nah, kita juga bisa mencari CA, kan CA rumusnya FA per Q, ini kita masukin, cuman beda di bagian pembilangnya aja. Nah, jadi kita udah punya, tadi kan di soal A itu kita punya 5 persamaan. Nah, di soal B kita punya 3 persamaan. Nah, persamaannya ini, nah coba kalian nanti hitung variabel yang kita mau cari itu ada 8. Jadi kita sudah bisa menyelesaikannya dengan MATLAB karena kita punya 8 variabel, kita juga punya 8 persamaan. Kemudian yang nomor C ini kita diminta untuk menjelaskan kenapa kita membutuhkan trial and error pada soal ini. Nah, seperti yang kita ketahui alirannya itu adalah counter current. Jadi aliran coolant dan juga aliran yang mau didinginkan itu berlawanan arah. Jadi aku ilustrasikan ini untuk aliran yang satu ya, T0 menjadi T, kemudian sisi yang satu masuk dari sisi kanan TA0 jadi TA. Nah, yang diketahui di soal itu adalah TA0 pada V akhir, jadi ini udah diketahui di soal. Nah, sehingga kita kan mau mencari T0. Nah, padahal kita belum tahu T0 nya berapa, jadi kita harus menebak TA pada kondisi V sama dengan 0 itu berapa agar TA0 nya ini sesuai yang diketahui di soal, dan kita juga dapat mengetahui T0 dan juga T nya nanti apabila diperlukan. Jadi kita harus menebak-nebak TA nya dengan kondisi TA dan T0 yang dan T yang telah diketahui di soal agar kita mendapatkan TA0 yang sudah kita diketahui di soal. Nah, kemudian ini adalah soal yang nomor 3. Jadi ada reaksi order 2 dalam fase cair dilangsungkan dalam PFR secara adiabatik. Karena kenaikan T reaksi tidak akan berdampak buruk terhadap konversi maupun perolehan. Umpan pada suhu 30 derajat dengan Q0 nya itu 50 liter per menit, mengandung equimolar reaktan A yang hampir murni dengan konsentrasi A itu 0,8 molar. Untuk data-datanya dapat dilihat pada soal. Untuk yang pertama kita diminta untuk mencari volume PFR yang diperlukan agar konversi A mencapai 95% dan T akhirnya berapa. Kemudian di sini aku menggunakan bantuan Excel ya, bisa juga manual.
Jadi kita pertama turunkan dulu neraca mol PFR, jadi kan DFA per DV sama dengan min kali min RA. Kita pindah ruas seperti yang dulu sebelum PS, jadi FA0 kali DXA per DV sama dengan min RA. Nah, karena kita diminta untuk konversinya itu sampai 90%, jadi 95%, jadi 0 sampai 0,95. Nah, apabila dibuat grafiknya, ini kita pakai metode trapesium, jadi FA0 per min RA dengan sumbu X-nya itu XA. Nah, karena kita di soal ini membutuhkan kan min RA itu dapat kita jabarkan K CACB, dengan CACB nya ini equimolar, jadi simbolnya sama. K nya ini kita pakai persamaan Arrhenius seperti soal yang pertama. Nah, kita membutuhkan komponen T di sini. Nah, kita harus mencari persamaan untuk mencari temperatur. Jadi kita pakai neraca energi di sini. Nah, karena ini adiabatik tidak ada Q dan juga tidak ada WS yang bekerja, ini FA0 di sisi sini bisa dicoret. Kemudian tinggal persamaan yang sini. Nah, nanti delta X ini kita jabarkan dengan adanya perubahan temperatur. Nah, karena kita membutuhkan delta Cp, maka kita menggunakan Cp produk min Cp reaktan. Nah, karena Cp produk ini adalah produknya itu kan C, min A, min B. Nah, itu 0, jadi sisi sini kita tidak usah anggap, dan kita bisa buat T sama dengan, jadi kan ini T-nya di sini ya. Jadi, min T0 min delta HR kali XA, ini masih ada suku XA di sini. Per theta A kali CPA plus theta B kali CPB. Nah, untuk delta HR-nya ini di soal konstan min 20 per 1 theta A itu adalah FA0 per FA0. Jadi theta yang kita mau per theta pada kondisi awal. Jadi di kondisi awal hanya ada FA0. Kemudian theta B adalah FB0 per FA0. Nah, 1 per 1 kali CPA diketahui di soal 61 plus 1 per kali 60 juga. Nah, untuk hasilnya aku dapat segini. Untuk Excelnya pada slide berikutnya. Ini CA0 kita tadi udah ada rumusnya. CA0 kali 1 min XA, CA0 juga dengan equimolar. Nah, Q0-nya tadi udah diketahui di soal. Untuk FA0-nya ini kita samain dulu. Untuk satuannya, jadi CA0 kali Q0 0,8 per 50 per 60 untuk mendapatkan satuan mol per second. Ini samain dengan satuan yang di sini ya. Nah, untuk XA nya berarti kita buat 0 sampai 0,95. CA nya kita masukin rumus dengan CA0 nya di sini. CB nya juga sama, boleh langsung disama dengan CA atau hitung juga dengan persamaan yang ini. Dan untuk T nya kita masukin persamaan yang di slide sebelumnya ya. Kemudian untuk K nya kita masukkan 0,01 kali eksponen yang ini dengan T yang udah kita ketahuin. Nah, kemudian untuk min RA nya kan berarti K ini kali CA kali CB. Nah, untuk persamaan grafiknya kan tadi kan FA0 per min RA ini 0,95 sama dengan V. Nah, kita udah tahu suku yang segini. Jangan lupa ini di 1 per min RA karena min RA nya di bawah ya.
Nah, kita pakai rumus luas trapesium dengan berarti nanti suku yang ini ditambah terus dikali dengan 0,1 min 0/2. Jadi rumusnya itu adalah min per 2. Ini kita dapat luas, kita jumlah. Nah, tapi kalau di jumlah itu masih yang suku ini aja, jadi masih yang jadi kita harus kaliin FA0 dulu baru kita dapat V-nya. Nah, untuk T-nya kita ambil yang waktu 0,95. Jadi ini untuk T-nya. Nah, kemudian ini soal yang terakhir, apabila ditanyakan ada tekanan operasi suhu di cairan itu 550 Kelvin. Menurut Anda, apakah suhu umpan masih dapat dinaikkan agar temperatur rata-rata di dalam reaktor bisa ditingkatkan sehingga ukuran reaktor ini dapat diperkecil? Nah, kalau aku, suhu umpan dapat dinaikkan, tetapi tidak terlalu signifikan. Mengingat kan tadi suhu umpannya itu 303 Kelvin. Nah, suhu keluarannya itu telah mencapai 461 Kelvin. Berarti 461 itu ini harusnya sekitar 90 ya jaraknya kalau dari 500 Kelvin. 550. Nah, 550 kita dapat dari sini. Nah, jadi kita dapat menaikkan suhu tersebut hingga mendekati 550 Kelvin untuk suhu keluarannya. Nah, nanti kita bisa trial and error seperti Excel yang di sebelumnya. Tapi di sini aku tidak menampilkan trial and errornya dan aku mendapatkan suhu maksimal umpannya itu sekitar 338 agar mendekati 550 Kelvin. Nah, nanti mungkin bisa dicek untuk jawaban yang ini. Aku lupa apakah ini tadi aku ngecek kemarin salah baca 500 Kelvin. Nah, mungkin ini untuk maksimal di 500 Kelvin ya. Nanti bisa dicek aja. Mungkin sekian penjelasan untuk mata kuliah TRK. Terima kasih.